Teori Martin Seligman ini berfokus pada psikologi positif yang menekankan perkembangan kekuatan individu dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, 3 domain utama kehidupan positif termasuk kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang terlibat, dan kehidupan yang bermakna. Itu menjadi landasan penting untuk memahami kesejahteraan manusia. Profil Martin Seligman. Dia seorang psikolog yang dikenal sebagai pelopor psikologi positif. Ia mengembangkan konsep dasar psikologi positif dan mengedefinisikan 3 domain utama kehidupan yang baik, yaitu yang tadi, kehidupan menyenangkan, kehidupan terlibat, dan kehidupan bermakna. Konsep dasar psikologi positif. Yang pertama ada definisi psikologi positif. Psikologi positif adalah cabang psikologi yang fokus pada studi tentang kekuatan dan faktor yang membantu individu serta masyarakat untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek positif dari pengalaman manusia. Tujuan psikologi positif. Tujuan utama psikologi positif adalah untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi mereka, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perbedaan dengan psikologi tradisional. Psikologi positif ini berbeda dengan psikologi tradisional yang lebih fokus pada perawatan gangguan mental. Psikologi positif mengedepankan studi tentang kekuatan manusia dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah masalah psikologis dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, kita masuk ke 3 domain utama psikologi positif. Yang pertama itu ada kehidupan yang menyenangkan. Mereka ini berfokus pada pencarian kesenangan dan pengalaman positif, melibatkan gratifikasi dari aktivitas yang membuat kita bahagia seperti bersosialisasi, menikmati hobi, atau merasakan momen-momen kecil dalam hidup. Meskipun penting, kehidupan yang menyenangkan tidak selalu memberikan makna jangka panjang. Yang kedua ada kehidupan yang terlibat, berkaitan dengan kehadiran aliran atau flow, di mana individu sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas yang mereka nikmati dan kuasai. Ini mencakup pengalaman yang menentang namun memuaskan seperti seni, olahraga, atau pekerjaan yang berarti. Dalam kehidupan ini, kita menemukan kepuasan dalam proses bukan hanya hasil. Yang ketiga ada kehidupan yang bermakna, melibatkan pencarian tujuan yang lebih dalam dan kontribusi kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Ini dapat mencakup kehubungan sosial, dukungan komunitas, atau perjuangan untuk nilai-nilai yang kita yakini. Kehidupan bermakna itu memberikan rasa identitas dan kepuasan yang lebih dari sekedar kebahagiaan. Oke, kita masuk ke teori Martin Seligman, yaitu The Pleasant Life dalam psikologi positif. Konsep ini dalam teori Martin Seligman menekankan pentingnya pengalaman positif sebagai komponen kunci dari kebahagiaan. Pengalaman ini mencakup kenikmatan sederhana seperti contohnya kita menikmati makanan enak, bersenang-senang dengan teman, menikmati keindahan alam, yang semua itu berkontribusi pada perasaan bahagia secara keseluruhan. Nah, teori selanjutnya itu ada The Engaged Life. Kehidupan yang terlibat, esensi keterlibatan dalam aktivitas. Menekankan pentingnya keterlibatan penuh dalam aktivitas yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan, hobi, atau interaksi sosial. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kebahagiaan, tetapi juga membangun keterampilan, memperdalam hubungan, dan meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Kayak seperti contohnya kita, keterlibatan kita, hobi kita seperti contoh bermain bola, kita mengikuti sparring futsal atau sparring bola bersama teman-teman kita. Itu bisa meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Selanjutnya ada The Meaningful Life. Itu salah satu dari 3 domain utama dalam teori psikologi positif Martin Seligman. Dalam domain ini, individu mencari makna dan tujuan yang lebih besar dalam hidup mereka. Biasanya melalui kontribusi kepada orang lain, komunitas, atau tujuan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup. Aplikasi teori dalam psikologi positif, yang pertama ada identifikasi kekuatan.
membangun kepribadian untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, ada membangun keterlibatan, mengembangkan kebiasaan untuk melibatkan diri di segala aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, ada menciptakan makna, menciptakan berbagai makna dalam kehidupan, seperti di pekerjaan. Praktik gratitude yaitu menciptakan atau mengikuti rasa syukur atas keberhasilan dan pencapaian. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, di mana menilai kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Tiga kekuatan teori Martin Seligman. Yang pertama ada fokus pada kekuatan individu. Fokus pada kekuatan dan potensi. Teori ini mengalihkan perhatian psikologi dari sekadar mengatasi apa yang salah pada individu yang mengembangkan apa yang benar, yaitu kekuatan karakter, emosi positif, dan institutif positif. Ini memberikan kerangka kerja yang lebih optimis dan memperberdayakan. Dan kedua, ada meningkatkan kesejahteraan keseluruhan. Mendorong kesejahteraan konsep-konsep Seligman, terutama model PERMA, menyediakan panduan yang dapat diukur dan dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan hidup dan ketahanan. Dan yang terakhir ada mendorong pengembangan diri. 3 teori kelemahan Martin Seligman. Yang pertama ada fokus terhadap individu saja. Kritik utama ini kecenderungan untuk bersifat terlalu individualistik. Yang kedua, kurangnya konteks sosial. Meskipun model PERMA memasukkan relationship sebagai elemen inti, kritikus berpendapat bahwa secara keseluruhan, teori ini kurang memperhatikan konteks sosial, budaya, dan institusional. Dan ketiga, ada metodologi penelitian terbatas. Kritik juga pada metodologi yang umum digunakan dalam penelitian psikologi positif.